Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Dukun Jabul dan pesona mistisnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang dukun bernama Jabul. Ia bukan sembarang dukun. Orang-orang percaya bahwa ilmu Jabul begitu sakti, mampu menyembuhkan penyakit, menggandakan kekayaan, bahkan mendatangkan jodoh dalam hitungan hari. Dengan sorot mata tajam dan janggut putih yang menjuntai, Jabul memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Ia disegani dan dihormati, terutama oleh para wanita yang datang kepadanya dengan berbagai keluhan. Di gubuk tuanya yang berdiri di tengah pepohonan rindang, Jabul menerima tamu dari berbagai penjuru desa. Namun, yang paling sering datang adalah para gadis muda yang ingin segera mendapatkan jodoh atau memperbaiki nasib mereka. Dengan berbagai ritual yang dilakukan dalam kamar pengobatannya, Jabul selalu memberikan mereka harapan, dan lebih dari itu, ia memberikan sesuatu yang lebih berharga, benih kehidupannya sendiri. Salah satu gadis yang pertama kali terjerat dalam pesona Jabul adalah Ranti. Gadis berusia 20 tahun itu datang dengan harapan agar ia segera dipinang oleh lelaki kaya di desa. Jabul menyuruhnya melakukan ritual mandi bunga di sungai pada tengah malam, lalu datang ke gubuknya dengan kain basah yang masih menempel di tubuhnya. Malam itu, Ranti merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebulan kemudian, perutnya mulai membesar. Bukan hanya Ranti, 9 gadis lainnya pun mengalami hal yang sama. Mereka semua datang dengan harapan yang berbeda, tetapi pulang dengan beban yang serupa. Ada yang ingin jodoh, ada yang ingin rezeki lancar, ada pula yang ingin terbebas dari nasib buruk. Namun, semua mereka mendapatkan lebih dari yang mereka minta, kehamilan tanpa suami. Desa mulai diguncang kabar yang menggemparkan. Para gadis yang hamil tanpa suami menjadi bahan pembicaraan di warung-warung kopi dan pertemuan desa. Orang-orang mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh Jabul secara langsung. Ia terlalu dihormati, terlalu ditakuti. Namun, rahasia ini tak mungkin selamanya tersembunyi. Ketika berita ini sampai ke telinga seorang pemuda bernama Karta, ia merasa ada yang janggal. Sebagai seorang pemuda yang diam-diam menyukai Ranti, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa gadis pujaannya kini tengah mengandung tanpa seorang suami. Ia mulai menyelidiki, mencari tahu siapa ayah dari bayi yang dikandung Ranti dan gadis-gadis lainnya. Malam itu, Karta mengendap-endap menuju gubuk Jabul, mengamati dari kejauhan. Ia melihat seorang gadis baru datang, dengan wajah penuh harapan dan ketakutan yang samar. Karta merasakan sesuatu yang menggetarkan hatinya, ia harus membongkar rahasia dukun Jabul sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tidak tahu bahwa Jabul telah menyadari kehadirannya, dan dukun itu tidak akan tinggal diam. Kebenaran yang mulai terkuak. Karta mulai mencari tahu lebih dalam tentang dukun Jabul. Ia mengunjungi beberapa gadis yang hamil dan mencoba menggali informasi dari mereka. Namun, sebagian besar dari mereka hanya terdiam, seolah terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada ketakutan yang dalam di mata mereka, seakan-akan mereka tak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Ranti akhirnya berbicara. Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa Jabul memang melakukan sesuatu padanya, sesuatu yang tak bisa ia tolak. Jabul memiliki kekuatan yang bisa membuat mereka kehilangan kesadaran. Lalu ketika tersadar, semuanya sudah terlambat. Karta semakin yakin bahwa ia harus menghentikan dukun Jabul sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Ia mulai menyusun rencana untuk membongkar perbuatan Jabul ke seluruh desa. Tetapi, Jabul bukanlah orang biasa. Ia memiliki ilmu yang lebih dari sekadar mantra. Ia memiliki cara untuk membungkam siapapun yang mencoba melawan. Suatu malam, ketika Karta sedang mengintai gubuk Jabul, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan besar bergerak cepat ke arahnya. Karta mencoba melawan, tetapi tubuhnya tiba-tiba kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci gerakannya. Jabul muncul dari kegelapan, tersenyum dingin. "Kau terlalu ingin tahu, Karta," ucapnya dengan suara dalam yang menggema di telinga Karta. Pembalasan dari anak-anak korban. 10 tahun berlalu. Anak-anak dari 10 gadis yang menjadi korban Jabul telah tumbuh besar. Mereka kini mengetahui kebenaran tentang asal-usul mereka dan dendam terhadap Jabul berkobar di hati mereka. Mereka diam-diam menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Jabul yang telah merusak hidup ibu-ibu mereka. Dengan ilmu dan keberanian yang mereka warisi dari kehidupan keras yang mereka jalani, mereka mencari keberadaan Jabul yang kini bersembunyi di dalam hutan, jauh dari peradaban. Suatu malam yang gelap, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Jabul. Dengan senjata seadanya dan kemarahan yang membara,
Mereka mengepung gubuk tua itu. Jabul yang sudah menua dan semakin lemah mencoba melawan dengan sisa ilmu hitamnya, tetapi anak-anak itu lebih kuat dan lebih cepat. Pertarungan pun terjadi. Dengan tekad bulat, anak-anak korban Jabul menghabisi sang dukun. Jabul menjerit kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Kutukan yang selama ini melingkupinya pun sirna bersama kematiannya. Keesokan harinya, desa mendengar kabar kematian Jabul. Orang-orang merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini menghantui mereka telah terangkat. Anak-anak yang telah membalaskan dendam ibu mereka kini bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Akhirnya, desa itu kembali damai. Tidak ada lagi dukun yang menebar pesona dan ketakutan. Hanya kisah tentang Jabul yang akan terus dikenang sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.